Suara saya jelas kah? Oke. Oke, baik, langsung saja kita membuka Alkitab kita dalam Perjanjian Lama, Yesaya 40 ayat yang ke-27 sampai ke-31. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Saudara-saudari yang ada Alkitab, silakan membuka Alkitabnya dan saya akan membacakannya buat kita semua. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji nama Tuhan, saya memberikan tema buat kita pada malam hari ini adalah tema yang sangat sederhana. Tuhan adalah kekuatanku. Ya, kita melihat sedikit latar belakang dari kitab Yesaya. Ya, waktu Yesaya mulai bekerja, Israel berada dalam ambang kehancuran. Ya, dalam tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan utara dengan ke-10 sukunya dikalahkan oleh bangsa Asyur. Ya, bisa saudara-saudari bisa lihat dalam 2 Raja-Raja 17. Tetapi kerajaan selatan Yehuda sedang menuju nasib yang sama, ya, secara sosial, politis, mereka sudah rusak. Demikian juga iman percaya mereka. Kerajaan utama telah dihukum dan musnah, tetapi Yehuda berbeda. Negeri itu harus dihakimi, tetapi oleh karena adanya perjanjian dengan Allah, maka Yehuda juga akan diselamatkan. Pada suatu saat dari Yehuda akan datang seorang hamba Tuhan, sang juru selamat yang akan menyelamatkan bukan hanya Yehuda, tetapi seluruh dunia. Ya. Dengan tema kita, itulah sedikit latar belakang dari kitab Yesaya. Dengan tema kita pada malam hari ini, Tuhan adalah kekuatanku. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat pembacaan kita pada malam hari ini, di mana pada waktu itu umat Tuhan sedang mengalami hidup yang penuh penderitaan di Babel, ya, di tanah pembuangan, sebagai rakyat jajahan dan kalah perang, dan kemudian ditawan atau dipindahkan dengan paksa ke negeri yang mengalahkannya pada waktu itu, ya. Di mana di situ mereka benar-benar kehilangan segala-galanya. Sebagai bangsa yang merdeka, kita tahu bersama sebagai bangsa yang merdeka, dan pada waktu itu mereka telah kehilangan eksistensi, kehormatan, dan harga diri mereka di tanah pembuangan, dan mereka diperlakukan sebagai budak, dan hak-hak mereka sebagai dan hak-hak kemanusiaan yang harus mereka kehendak bangsa yang telah menguasai mereka pada waktu itu, ya. Padahal mereka menganggap dan percaya bahwa dirinya adalah umat pilihan Allah sendiri, ya. Jadi kalau saudara-saudara menyimak tadi apa yang saudara-saudara sudah baca, di situ sangat jelas, ya. Sebab itulah di situ terucap perkataan mereka, disitulah mereka mulai meragukan Tuhan dalam kehidupan mereka pada waktu itu, ya. Mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan,
mereka sebagai umat-umat Tuhan, ya. Ketika mereka berada dalam tanah perbudakan pada waktu itu, bagaimana mereka diperlakukan secara tidak baik. Disitulah mereka mulai meragukan Tuhan. Sehingga di ayatnya yang 27 bagian B itu, mereka berkata bahwa hidupku tersembunyi dari Tuhan dan aku tidak diperhatikan Allahku. Ya, di situ mereka mulai meragukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang juga dalam kehidupan kita hari lepas hari, ya, terkadang juga kita mulai bertanya ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang tidak mengenakan, yang tidak yang membuat kita, Tuhan, kenapa harus berhadapan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Terkadang juga kita selalu bertanya dalam hidup kita, bahwa Tuhan ada enggak dalam hidup kita, bahwa Tuhan peduli enggak dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema kita, bahwa Tuhan adalah kekuatanku, ya. Dalam situasi yang penuh penderitaan dan tekanan, Nabi Yesaya diutus Tuhan untuk mengingatkan mereka bahwa Nabi Yesaya menyampaikan berita mengenai janji Allah untuk menyelamatkan umatnya, ya. Melalui pemberitaan Nabi Yesaya, Tuhan hendak mengingatkan kembali umatnya yang sedang menderita terpuruk dan kehilangan harapan bahwa Tuhan adalah Allah yang kekal, ya. Di situ saudara-saudari bisa lihat di ayat yang ke-29 sampai ke-30, ya. Di situ berkata bahwa Tuhan adalah Allah yang kekal, yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah menjadi lelah dan lesu, dan yang berkenan memberikan kekuatan kembali kepada orang yang lelah, serta menambah semangat kepada orang yang tidak berdaya, ya. Dan di ayat selanjutnya di situ, di ayat yang ke-31 dikatakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru, ya. Itu adalah kata Yesaya. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, ya. Itu adalah janji Tuhan buat kita pada saat malam hari ini, bahwa janji Tuhan selalu menyertai kita, bahwa Dia selalu memberikan kekuatan kepada kita, ya. Kalau kita melihat bangsa ini, mereka ketika mereka dalam masa pembuangan, di situ mereka mulai meragukan Tuhan, tetapi selalu ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Begitupun buat kita pada malam hari ini, bahwa janji Tuhan, ya, selalu ada, bahwa Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kita. Meskipun kita berada dalam hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang mungkin kita anggap, ya, itu sangat maksudnya membuat kita untuk menderita. Tetapi kita ingat bahwa Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan kembali untuk kita, ya. Dia memberikan kekuatan bagi kita. Itu adalah janji Allah bagi kita, ya. Bagi mereka yang mau mempercayai Tuhan dan menanti-nantikannya, ya. Meskipun kita harus berlari dalam dan berjalan dalam belantara kehidupan yang berat, yang penuh gejolak, ya. Tetapi ketika kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita tidak menjadi lesuh, ya. Kita akan berjalan terus maju karena janji Allah selalu ada buat kita, ya. Yang pastinya Tuhan akan janjinya Ia akan terpenuhi, ya. Asalkan kita tetap setia dan mau menantikan dan mengharapkan
pertolongan Tuhan. Ya, itu sangat jelas firman Tuhan pada malam hari ini ya. Bahwa dalam hal ini kita perlu benar-benar menyadari ya bahwa kunci keselamatan itu terletak pada kesetiaan atau pengharapan yang hanya bergantung kepada Tuhan ya, yang hanya bergantung kepada Tuhan. Atau dengan kata lain bahwa kunci keselamatan itu terletak dalam iman kepada Tuhan yang tidak tergoyahkannya. Meskipun kita menghadapi berbagai kesulitan dan penderitaan ya, selama iman kita kepada Tuhan, disitulah keselamatan akan tetap ada dalam kehidupan kita. Dan inilah rahasia dan keajaiban iman yang kita harus yakini dan kita harus pertahankan oleh orang-orang yang mengaku percaya kepada Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah janji Allah bahwa janji Tuhan selalu ada untuk kita, bahwa ketika kita berada dalam hal-hal yang menurut kita, mungkin kita sebagai manusia bahwa kita tidak sanggup, tidak mampu untuk kita lewati, tapi percayalah bahwa Tuhan adalah kekuatan bagi kita ya. Di sini ada beberapa kunci untuk mendapatkan kekuatan dalam menghadapi berbagai masalah. Yang pertama yaitu serahkanlah persoalanmu kepada Tuhan ya. Serahkanlah persoalanmu kepada Tuhan. Saudari-saudari bisa lihat dalam Amsal yang ke-16 ayat 3. Adakah yang hafal di sini? Amsal 13 ayat Amsal 16 ayat 3 ya. Yang pertama yaitu serahkanlah persoalanmu kepada Tuhan ya. Ketika kita serahkan semua persoalan masalah yang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan yang kedua adalah datang dan berdoa kepada Tuhan. Mungkin ini hal yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita, dan itulah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah menanti-nantikan Tuhan. Maka ketika kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan mendapat kekuatan yang baru yang Tuhan berikan, yang akan memampukan kita untuk bangkit, berdiri, menjalani apa yang ada di depan kita. Tuhan akan memberikan kita semangat yang baru, hikmat yang baru, sukacita yang baru, pengharapan yang baru, agar kita dapat berdiri tegak dalam menjalani kehidupan kita ya. Jadi untuk menjalani kehidupan kita, dan di situ janji Tuhan berkata bahwa bagaikan raja wali yang tidak pernah lelah pada saat ia terbang ya. Demikian juga halnya dengan kita ya. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita tidak akan pernah merasa lelah oleh karena Tuhan ya. Oleh karena Tuhan telah memberikan kita kekuatan yang baru, kita dapat menghadapi masalah seberat apapun, kita dapat keluar dari berbagai masalah yang terjadi dalam kehidupan kita dapat menjalani kesusahan-kesusahan yang ada, dan kita bahkan tidak menyadari bahwa begitu banyak hal ajaib yang kita lalui, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Tuhan telah memberikan kekuatan bagi kita untuk kita melalui semuanya itu dalam kehidupan kita. Jadi, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita kembali pada malam hari ini bahwa Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan selalu menolong kita dalam keadaan apapun. Terkadang kita menyadari bahwa Tuhan ada nggak sih buat saya, tetapi percayalah Tuhan selalu memberikan kekuatan untuk kita kembali bangkit menjalani hari-hari kita. Di situ Tuhan berkata bahwa kita bagaikan raja wali yang terbang tinggi ya, ketika Tuhan memberikan kekuatan bagi kita ya.
Jadi mungkin hanya itu saja firman Tuhan yang saya dapat bagikan buat kita pada malam hari ini. Ya, kalau mungkin ada teman-teman yang mau tambahkan, saya persilakan. Ya, ya, selamat malam. Ya, ya, terima kasih Adi Marce sudah berbagi buat kita malam hari ini. Ya, tentunya kita bersyukur kita boleh beribadah bersama-sama supaya Tuhan dipermuliakan di atas segalanya. Dia itu yang disampaikan oleh Adi Marce bagi kita, biarlah kita tetap bersemangat. Ya, nanti kita akan sharing. Ada ada Ibu Founder ya, ada bergabung sama ya, puji Tuhan. Ya, kita akan mendengar dulu dari teman-teman apa yang ingin disampaikan dari firman Tuhan ini. Pastilah ada sesuatu yang didapatkan. Oke, mungkin Pak Batara mungkin ingin menyampaikan sesuatu Pak dari firman Tuhan yang didapatkan malam hari ini. Saya sekali berbagi Pak. Oke, selamat malam semuanya, shalom. Saya merasa tidak perlu menambahkan karena firman itu sudah cukup baik sekali. Saya senang sekali dengan jemaat mula-mula seperti ini karena apa? Karena senangnya itu, kenapa saya senang? Karena membicarakan firman, memberitakan firman itu tanpa tendensi apapun. Kalau di gereja-gereja besar, pendeta besar memberitakan firman itu sudah banyak tujuannya bercabang-cabang gitu. Bisa jadi gitu. Tapi kita di jemaat kecil seperti ini, terus di jemaat mula-mula seperti ini, itu enaknya firman itu jujur disampaikan tanpa tendensi dan tujuan apapun. Dan saya sangat menikmati hal-hal seperti ini. Amin, 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 amin. Saya sangat menikmati. Nggak tahu kenapa gitu ya. Saya agak susah sekali sekarang mencerna kalau orang menceritakan firman itu dengan menggunakan istilah, dengan ini. Sekalipun saya seperti itu gitu. Menggunakan istilah, terus menggunakan bahasa-bahasa teologi yang sangat tinggi gitu. Tapi tidak mendarat gitu. Dan saya senangnya begitu. Di jemaat mula-mula itu diterangkan secara sederhana tetapi menyentuh gitu. Pas dengan kondisi kehidupan kita untuk dijelaskan. Itu saya senangnya dengan jemaat mula-mula. Begitu, terima kasih. Jadi tidak perlu apapun ditambahkan karena sudah tepat sekali. Ya kalau kita ada masalah ya jangan cari kambing hitam dari masalah kita. Ya yang kedua ya belajar mengandalkan Tuhan, itu yang saya dapatkan. Terus ya belajar mengandalkan Tuhan dan ya memang hanya Tuhanlah sumber pertolongan dan itu sangat memberkati bagi saya. Terima kasih. Amin, amin. Oke, terima kasih Pak. Oke, saya udah pasang wajah berikutnya mungkin ya. Ya, langsung aja kalau ada yang ingin share. Kalau tidak ada lewat bilang aja ada Obed. Ya halaman hai, dong halam dok kendang. Ya, terima kasih. Nah, itu bahasa Spanyol itu Pak tadi ya. Ya. Ya, lama guys. Oke. Ada yang ingin share apa mungkin ada kan dia na hiumbuhin na pakai na tama jadi yang belandang kriuk kuno budi. Oke, puji Tuhan lah ya. Terima kasih tadi Tuhan berkati pelayanannya, masa depan, bahkan jodoh pun Tuhan sediakan yang terbaik. Ya. Amin, amin. Ya, itulah doa kita bersama. Sama seperti yang Pak Batara sampaikan tadi, kita berharap kita terus bangun iman yang murni di dalam persekutuan ini. Tetap beritakan Yesus yang baik itu, Yesus yang mati dan bangkit bagi kita. Itu paling penting dari setiap persekutuan kita tiap minggunya. Ayo Adi Mati tutup dalam doa firman Adi, silakan.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kembali kami pada malam hari ini, bahwa dalam keadaan apapun kami percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih biarlah firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terkadang kami sebagai manusia Tuhan sangat sulit untuk kami lakukan. Terkadang kami mengeluh, terkadang kami menyalahkan Tuhan. Tapi Tuhan tolong kami sebagai anak-anak Tuhan untuk kami selalu bersandar, selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, baik dalam pekerjaan kami apapun Tuhan, kami selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin.